Kalau berkunjung ke Ranah Minang, kira-kira apa sih yang ada di bayangan kamu, Fems? Alam yang indah atau kuliner yang nikmat? Yup, gak ada yang salah kok. Provinsi yang memiliki 12 kabupaten dan 7 kota ini emang memiliki keindahan dan keunggulan di masing-masing wilayahnya. Salah satunya, hasil alam yang paling potensial di Kabupaten 50 Kota. Ada buah jeruk yang menjadi komoditas unggul dan melimpah. Karakteristik rasa buahnya manis dengan aroma yang menggoda. Tuh, bikin ngiler kan? Jeruk di daerah ini ibarat emas yang menyegarkan, Fems. Hasil panen jeruk sekabupaten ini pada tahun 2020 lalu tercatat hampir mencapai angka 60.000 ton. Kenalin dulu, ini namanya jeruk Jesigo. Jeruk yang lebih populer dan melegenda ini dikembangkan sekitar tahun 1984 di Jorong Lokuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh. Jeruk Jesigo atau jeruk siam Gunung Omeh ini menjadi salah satu produk unggul hasil pertanian Sumatera Barat. Konon, di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jeruk ini pernah menjadi suguhan bagi tamu-tamu spesial di Istana Negara. Tercatat, ada 1.254 hektar lahan petani yang menanam jeruk siam di ketinggian 900 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut, Fems. Sayangnya, popularitas jeruk Jesigo perlahan luntur seiring dengan hasil produktivitas buahnya yang juga mulai menurun. Beruntung, Kabupaten 50 Kota gak lantas kehilangan potensi alamnya yang subur. Tepatnya di Nagari Banjarloeh, Kecamatan Buki Barisan, Kabupaten 50 Kota, perkebunan buah jeruk terhampar luas. Di sini, Fems, terdapat lebih dari 1.000 batang pohon jeruk yang produktivitasnya gak usah ditanya lagi. Jeruk jenis harum manis ini, Fems, bisa dipanen 1-2 kali setiap minggunya. Kemudian dipasarkan ke berbagai daerah di Pulau Sumatera. Kalau tentang buah-buahan, kesegarannya langsung terasa bikin adem ya, Fems. Apalagi kalau diolah jadi hidangan menggoda kayak gini. Yang rasanya pedas, asam, dan manis, ada asinan Padang, Fems. Widih, siapa sih yang gak ngiler ngeliat potongan buah segar dalam rendaman kuah asinan yang menyegarkan? Nikmat banget nih, Fems, kalau disantap dingin dalam kondisi cuaca yang lagi panas. Kalau mau yang manis, renyah, dan cantik tampilannya, ada kue pie dengan krim dan potongan buah segar di atasnya. Mulai dari jeruk, stroberi, dan juga kiwi. Aih, siapa sih yang gak ngiler, Fems, ngeliatnya? Fems, penamaan asinan sebenarnya merujuk pada proses pengacaran dengan air garam dan cuka. Asinan Betawi dan asinan Bogor menjadi dua yang cukup populer di negeri kita. Asinan Betawi memakai sayuran dan saus kacang tanah yang dihaluskan. Sedangkan asinan Bogor biasanya merujuk pada asinan buah yang direndam dalam air cabai, bawang putih, dan juga cuka. Nah, yang gak kalah nikmat ada asinan Padang dari Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Mirip dengan asinan buah dari Bogor, komposisi asinan Padang ini terlihat komplit dengan aneka buah yang gak kalah menggoda. Di sini tersedia lebih dari 10 macam jenis buah yang potongannya bisa kamu pilih sesuai dengan selera. Disiram dengan kuah asinan Padangnya, jadi makin istimewa deh kelezatannya. Oh iya, selain asinan Padang yang jadi best seller di sini, pesona pie buah ini juga selalu jadi favorit para pelanggan. Fems, pie dalam bahasa Inggrisnya adalah sebutan untuk kue dengan adonan pastry yang diberi aneka macam isian, mulai dari yang gurih sampai yang manis-manis. Konon, di negeri Ratu Elizabeth, hidangan pie ini mulai populer di era tahun 1300-an. Kulit pie yang dapat diisi dengan bahan apapun menjadi salah satu alasan kenapa kuliner ini bisa bertahan dan beradaptasi seiring perkembangan zaman. Beberapa versi menyebutkan kalau pie ini udah ditemukan sejak zaman Mesir kuno, Fems. Saat itu, kulit pie ini kerap dipakai untuk membungkus daging ataupun bahan lainnya. Menyebar ke banyak negara dunia, isian pie mulai beradaptasi dengan selera dan kearifan lokal di daerahnya, Fems. Di Indonesia nih, Fems, pie susu dari Bali serta pie pisang dari Lampung ini mungkin menjadi beberapa jenis pie yang digemari. Tapi yang lebih populer ada di masyarakat, salah satunya ya jenis pie dengan topping krim atau fla dan potongan buah segar ini, Fems. Orang-orang sih biasa menyebutnya dengan nama pie buah. Untuk adonan kulit pie atau pastry-nya ini terasa renyah lantaran proses pemanggangan. Lembutnya krim atau fla dengan potongan buah segar menyempurnakan cita rasa dari pie buah ini, Fems. Kalau udah jadi, tampilan cantiknya juga menggugah selera. Nah, ini nih, primadona jajanan dari Padang, Sumatera Barat.
Asinan Padang dengan pai buah ini biasa tersaji sebagai camilan saat iseng atau suguhan tamu saat momen khusus. Nikmat segarnya pasti, sehatnya juga bisa didapati. Wih, maknyus fams, lama bana. Mande, yo sabana lama fams. Parilah padanya para baru pagi ini kak. Kok bahasa Minang jadinya ya? By the way, selain asinan sama ini fams, sama pai buah, ini ada lagi nih olahan dari jeruk yang bisa bikin seger. Wah, cakep banget nih. Nah, yang paling asiknya lagi, bisa mengganjal perut. Wow, ini dia nih, cakep nih ya. Kalau yang unik, ada olahan jelly dalam kulit jeruk fams. Tapi kali ini kita pakai jeruk Sunkist ya. Selain warna yang cerah, jeruk ini identik dengan rasa manis, juicy, dan aromanya kuat. Wah, cocok banget nih dijadikan olahan orange jelly kayak gini nih. Kulit jeruk Sunkist ini lebih tebal daripada jenis jeruk lainnya. Jadi pas banget nih dimanfaatkan sebagai cup jelly. Tampilannya jadi unik ya. Udah gitu ramah lingkungan lagi fams. Yoi nggak? Gak kaleng-kaleng, orange jelly ini memakai sari jeruk asli fams. Makanya, jeruk Sunkist ini harus diperas dulu. Setelah seluruh air jeruk terkumpul, tinggal dibersihkan saja nih sisa serat dari kulit jeruk. Baru deh bisa dimanfaatkan sebagai cup jelly. Cup jelly yang menggunakan kulit jeruk memang gak seawet cup plastik fams. Tapi lumayan tahan lama kok. Kalau disimpan di dalam kulkas, orange jelly ini bisa tahan sampai seminggu. Selain itu, menyantap orange jelly ini dingin-dingin emang paling pas fams. Lebih nyegerin gitu deh. Selain dijadiin jelly, jeruk juga bisa loh diolah jadi marmalade. Wih, marmalade ini beda loh dengan selai fams. Dalam membuat marmalade, kulit buahnya juga ikut diolah. Jadi bakal menghasilkan sedikit rasa pahit khas marmalade. Makanya, untuk membuat marmalade, jenis jeruk yang dipakai ini spesial nih. Harus pakai Sunkist Valencia. Fams, Sunkist emang punya warna kulit lebih terang dari jenis jeruk lainnya. Kandungan airnya ini juga cukup banyak. Nah, kalau rasa, asam manis, mantap! Lanjut, peras Sunkist. Pakai alat peras seperti ini. Jadi nggak capek deh. Dari 20 kg jeruk Sunkist bisa menghasilkan air perasan sebanyak 10 liter. Nah, kulit jeruk Sunkist Valencia ini yang cukup tebal ini nih fams, cocok digunakan untuk marmalade. Adanya potongan kulit jeruk inilah yang membedakan selai dengan marmalade. Bersihkan sisa daging yang menempel di kulit jeruk, lalu potong kulit jeruk tipis-tipis fams. Dalam satu kali produksi, butuh potongan kulit jeruk sebanyak 6 kg. Sekarang, rebus kulit jeruk selama 1 jam, suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Hasilnya, tekstur kulit jeruk jadi lembut dan mudah dikunyah. Rasanya pun jadi nggak pahit. Sebelumnya, beberapa bahan tambahan sudah dimasak dalam tangki berkapasitas 300 kg fams. Baru deh, masukkan air perasan jeruk Sunkist. Suhunya bisa sampai 90 derajat Celcius. Lalu, masukkan kulit jeruk Sunkist. Oh ya, kulit jeruk Sunkist ini mengandung pektin. Berfungsi sebagai pembentuk gel, hasilnya tekstur marmalade jadi kenyal dan kental. Oke deh, sebagai penambah rasa manis dan pengawet alami, masukkan gula pasir fams. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Butuh waktu 1 jam agar marmalade jeruk ini matang. Udah jadi deh, marmalade jeruk akan dikemas dalam botol kaca. Biar bebas kuman dan bakteri, botol kaca harus melewati proses sterilisasi. Banyak cara untuk menikmati marmalade jeruk ini fams. Salah satunya jadi olesan roti. Rasanya enak banget. Ada sensasi renyah dari potongan kulit jeruk dalam marmalade gitu fams. Fams, ngomongin fashion, otomatis nggak lepas dari kain-kain khas Nusantara fams. Hebatnya lagi, kain khas Nusantara ini udah banyak yang go internasional loh. Misalnya, tenun. Anyway, tenun Nusantara ini memiliki berbagai jenis. Tiap daerah punya ciri khas masing-masing fams. Kayak tenun Mas Tuli yang berasal dari Kalianget, Buleleng, Bali. Yap, begini nih aktivitas para pengrajin tenun di sini. Proses bikinnya masih dilakukan secara tradisional dengan tenaga manusia loh. Suara merdu ATBM alias alat tenun bukan mesin ini dipercaya bisa menjaga kualitas kain tenun khas Buleleng.
Di Bali, ATBM disebut dengan cacang fams. Berkat kelincahan gerakan tangan dan kaki, serta mata yang teliti, nyatanya ini bisa menghasilkan kain yang berkualitas. Karakter kain tenun mas tuli ini terbilang lembut, dengan warna yang cerah dan motif yang menarik loh. Unik ya? Oh iya, produksi kain tenun mas tuli ini sudah berjalan sejak 2013 loh fams. Untuk membuat satu lembar kain, butuh waktu yang gak sebentar. Paling gak butuh waktu 1 minggu. Bahan utamanya dari benang sutra. Untuk satu lembar kain tenun biasanya membutuhkan 3.000 benang sutra. Wah, banyak juga ya. Cara bikinnya, benang diikat dengan kain raffia seperti ini. Tujuannya jelas untuk membuat motif warna pada kain tenun fams. Semua prosesnya juga membutuhkan konsentrasi, kreativitas, dan ketelatenan. Setelah diikat, masuk ke proses pewarnaan lain fams. Proses ini dilakukan secara bertahap. Pokoknya semakin banyak motifnya, maka semakin lama juga nih proses pewarnaannya. Satu lembar kain biasanya membutuhkan waktu perendaman selama 1 harian penuh. Tujuannya jelas untuk membuat warnanya menjadi lebih pekat maksimal fams. Sedangkan proses bilas dan jemurnya ini juga membutuhkan waktu tidak sedikit. Wait, belum selesai nih fams. Setelah dicelup warna, masih ada nih proses catri, yaitu proses pemekatan warna sesuai dengan hasil warna celup tadi. Maklum aja sih, salah satu ciri khusus kain tenun mas tuli ini berwarna terang dan kaya warna. Kain kebanggaan masyarakat Bali ini sebenarnya juga biasa disebut dengan kain endek sutra. Karena dibuat dari bahan sutra, kain tenun ini terkenal dengan teksturnya yang lembut dan halus. For your info nih fams, kain tenun mas tuli atau endek sutra ini termasuk sebagai kain yang sakral. Makanya, kain ini kerap digunakan dalam upacara adat dan keagamaan di Bali. Bahkan, hanya motif tertentu aja nih yang hanya boleh digunakan oleh raja dan bangsawan. Aturan lainnya, kain tenun dengan motif sakral ini nggak boleh dialihfungsikan menjadi pakaian fams. Selain itu, boleh kok dimodif atau dijadikan berbagai jenis fashion. Berbagai fashion pasti punya daya tarik tersendiri. Yang gak kalah ngebanggain, ada kain tenun Bali yang dibikin menjadi produk fashion fams. Gak kaleng-kaleng, pakaian ini emang memakai bahan kain tenun Bali. Pantesan aja, desain dan motifnya keren abis. Meski tenun identik dengan baju pesta atau acara resmi, fashion yang satu ini masih bisa kok dijadikan pakaian sehari-hari. Pokoknya gak kalah kece dan fashionable banget deh fams. Kak, boleh kali Joy dibagi 1 biar makin keren tampilannya. Ya nggak? Ya nggak? Siapa sangka produk fashion ini ternyata dibuat oleh salah satu desainer asal Buleleng, Bali. Kenalin, ini namanya Ayu Windy. Dari tangan hangat dialah, kain khas Bali ini disulap menjadi produk fashion yang kece badai. Oh iya, kain tenun Bali emang dikenal sebagai warisan leluhur masyarakat Bali. Meski dikembangkan menjadi aneka busana, nilai-nilai budaya di dalamnya ini nggak akan dihilangkan kok fams. Bahkan tujuan fashion ini untuk melestarikan kain yang menjadi budaya khas Bali ini fams. Top markotop deh. Karena harga kain tenun Bali cukup tinggi, dalam pembuatan fashion ini masih dilakukan sesuai dengan pesanan fams. Jadi pembeli bisa memilih bahannya dulu tuh, lalu ukur badan pemesannya. Baru deh diproduksi sesuai model busana yang diinginkan. Jenis kain yang dipilih ini juga macam-macam loh fams. Yang terpenting tetap kain khas Bali ya. Semua kain endek yang di sini tuh sama, namanya kain endek, tapi bedanya itu di cara pembuatannya sama bahannya. Misalnya kayak sutra itu bahannya sutra dia, sedangkan yang endek motif biasa tuh bahannya katun. Proses pembuatannya pun misalnya kayak ini sutra jumputan, dijumput dia. Fams, inovasi busana selalu berkembang dalam waktu yang cukup cepat. Yang jelas sih, model busana yang ada di galeri ini juga mengikuti tren mode yang lagi hits. So, jangan takut ketinggalan zaman ya, terutama bagi kaum milenial yang menyukai dan mengikuti mode. Gak cuma busana resmi aja, ada juga nih jaket dan outer kekinian ini nih. Wah, jadi bisa dipakai untuk sehari-hari deh. Harapan inovasi busana dari kain khas Bali ini agar generasi muda bisa ikut melestarikan kain warisan leluhur kita. Tolong ya kak, tolong kirim Joy 1 aja. Keren banget sih. Yang edik banget sama fashion, kuy merapat. Karena produk fashion yang epic dan ciamik,
siap meramaikan jagat bisnis kreatif Indonesia. Desainnya yang simple, fashionable, dan tentunya fungsional, ini bisa banget nih buat kamu pemuja sesuatu yang praktis. Anyway, buat kamu yang nebak produk fashion ini terbuat dari kayu, jawabannya hampir benar, fams. Langsung aja yuk ke detail bahan utamanya. Ini dia, kain dari olahan kayu, sebut aja kain cork, yang berasal dari kayu ek. BTW, kalau kayu ek pada zaman manusia purba sering diolah dan digunakan sebagai perabotan. Nah, untuk dijadikan kain kayak gini, hanya diambil kulit kayunya aja nih, fams. Wits, meski yang diambil cuma kulit kayu, tapi kayu ek ini tetap bisa tumbuh kok, fams. 100% natural abis kan kainnya? Rustic gimana gitu. Sekarang kita ke proses pembuatannya. Gak tanggung-tanggung nih, fams. Prosesnya bakal dipraktekin langsung sama Sheila Jasmine, sang owner dari Alangka. Karena masih produksi rumahan, produk fashion ini masih dikerjakan handmade, fams. Mulai dari mendesain pola sampai proses jahitnya. Wah, juara banget deh terampilnya. By the way, meski kelihatannya kasar, tapi ternyata tekstur kain cork halus banget, fams. Pada tahu nggak sih kalau kain cork ini sebenarnya masuk ke dalam salah satu bahan yang eco-friendly? Yap, disebut eco-friendly karena kain cork ini berasal dari hasil recycle kulit kayu. So, pasti ramah lingkungan banget dan dijamin gak akan ngerusak alam. Selain dinobatkan sebagai kain yang eco-friendly, kain cork ini ternyata cocok juga nih kalau diutak-atik jadi produk fashion. Memiliki tekstur bahan yang lemes dan tidak tebal, kain dari kayu ek ini gampang banget dibuat dijahit. Sepintas, karakter kain cork ini mirip sama kain kanvas ya, fams. Yup, fashion item yang lagi dibikin sama Sheila ini namanya bucket hat. Setelah rilis sebagai produk fashion di tahun 60-an, barulah booming di tahun 80-an sebagai pelengkap outfit di kalangan para rapper. Yuhuu, produk yang handmade bukan berarti gak bisa tampil kece, fams. Tuh, lihat aja sendiri. Ada tote bag, bucket hat, sampai mini pouch. Semuanya bisa bikin penampilan kamu makin ciamik. Soal animo pembeli udah ada dari seluruh Indonesia nih. Desain produk yang natural bisa ngeblend abis kalau di mix and match ke macam-macam gaya. Meski terbuat dari olahan kulit kayu, kain cork ini tetap jempolan kok kualitasnya. Kuat, tahan air, dan so pasti awet. This is it, chic and simple looks for eco-green lifestyle. Udah 30 menit aja nih, fams. Saatnya Joy pamit undur diri ya. Jangan lupa, sampai jumpa lagi besok pagi. Kita punya informasi wisata unik dan menarik loh. Saksikan Rekam Indonesia karena Indonesia mendunia. See ya!